Kenapa orang Indonesia itu sangat-sangat sensitif kalau ada mana-mana negara yang coba untuk merendah-rendahkan Indonesia, yang coba untuk mengusik Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau ceritakan mungkin 3 atau 4 hal apakah yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif apabila negaranya diusik oleh mana-mana negara. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Kali ini kita akan melihat bagaimana orang Malaysia bicara ya tentang Indonesia. Alasan kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusik guys. Dan ini merupakan salah satu pernyataan pengalaman beliau saatnya bila ke Indonesia. Dan bagi saya ini satu hal yang sangat-sangat jujur banget dan berani mengatakan bagaimanakah ceritanya ya kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusik. Dengan judulnya Orang Malaysia Buka Bicara. Ini alasan kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusik. Dan ini guys merupakan dari channel yaitu channel Rusdi Rosli. Jangan lupa guys seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Jadi guys, seperti apakah ceritanya? Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi. Oke guys, minta maaf mata saya dia macam baru lepas nangis. Tapi bukan saya menangis. Saya baru kemas-kemas rumah. Rumah saya kan sudah lama saya tinggalkan. Jadi saya lap-lap habuk semuanya. Jadi mata saya termasuk habuk. Jadi saya lap-lap seperti ini. Jadi dia jadi merah-merah seperti baru galau guys, ataupun baru menangis guys. Sebenarnya tidak. Saya tidak nangis. Saya gembira guys. Cuma hari ini saya mau keluar jalan-jalan di sekitar rumah ini. Saya sudah lama tidak jalan-jalan di sekitar rumah ini. Sambil itu saya mau mengupas satu hal yang sangat-sangat penting. Dan ini adalah dapatan saya selepas saya mengunjungi banyak museum-museum sejarah berkenaan dengan perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Jadi di video kali ini saya akan ceritakan dan apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat selepas saya mengunjungi satu persatu wisata sejarah ataupun perjuangan Indonesia guys. Pertama sekali saya pergi ke Jogja. Di situ ada satu museum benteng namanya, itu di sekitar Malioboro. Selepas itu saya ke Bandung juga. Lepas itu saya ke Rengas Dengklok. Saya juga ke Lubang Buaya. Dan melalui pembacaan saya juga, di situ saya boleh melihat sedikit guys berkenaan dengan kenapa Indonesia itu apabila negaranya diusik, seluruh Indonesia walaupun berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda budaya akan bersatu untuk memperjuangkan Indonesia. Saya baru dapat tahu di situ guys. Jadi selepas itu serius guys, saya merinding. Selepas itu saya baru paham kenapa orang Indonesia itu sangat-sangat sensitif kalau ada mana-mana negara yang coba untuk merendah-rendahkan Indonesia, yang coba untuk mengusik Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau ceritakan mungkin 3 atau 4 hal apakah yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif apabila negaranya diusik oleh mana-mana negara, di mana-mana orang di luar guys. Dan Indonesia itu nasionalisnya itu guys merinding luar biasa. Jadi sebelum saya lanjut untuk bercerita tentang judul kita pada hari ini, saya mau Anda tuliskan di ruang komentar suara saya adakah cukup jelas atau tidak guys. Sebelum saya lanjut untuk mengupas 3 hal ataupun 4 hal yang membuatkan Indonesia itu marah apabila negaranya diusik. Alhamdulillah jelas. Terima kasih guys yang sudah hadir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Minta maaf sekiranya apa yang saya katakan ini mungkin kurang tepat, tapi ini yang saya baca, ini apa yang saya lihat sewaktu saya berkunjung ke wisata sejarah ataupun wisata museum-museum yang ada di Indonesia guys. Yang pertama guys, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila negaranya diusik? Ataupun semboyan Indonesia itu harga mati. NKRI harga mati. Bising lah guys.
Jadi saya jalan dulu di sini. Oke. Saya jalan dulu. Assalamualaikum semuanya guys, selamat bergabung. Sebentar saja untuk hari ini. Oke, yang pertama guys. Oke. Indonesia itu dijajah ratusan tahun guys. Bermaksud di sini Indonesia yang dijajah dalam ratusan tahun, sekitar 340 tahun dijajah ataupun mungkin lebih. Minta maaf kalau saya salah guys. Apa yang pasti Indonesia itu dijajah ratusan tahun oleh penjajah guys. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat sulit. Sebab itulah apabila Indonesia sekarang merdeka dan ada negara orang lain yang mengusik, merendahkan Indonesia, seluruh bangsa Indonesia akan marah. Kerana apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu terlalu lama guys. Terlalu lama, ratusan tahun dijajah. Jadi kepada anda yang menonton di sini, mungkin anda boleh bagi tahu berapa ratus tahun Indonesia dijajah. Jadi sebab itulah apabila ada negara lain coba untuk mengusik bahasa Indonesia, mengusik budayanya, mengusik orangnya, Indonesia akan marah guys. Karena apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya yang begitu lama sekali guys. Jadi kepada anda yang menonton di sini, mungkin anda boleh tulis berapa tahun, tapi mungkin kalau saya tidak silap, yang penting 300 tahun lebih guys. Saya setiap kali mendengar Abang Rusdi bercerita ataupun ngobrol ya guys ya tentang Indonesia, pasti saya akan rasa ada perkara-perkara yang saya sangat kaget dan juga membuatkan saya sangat merinding juga guys, karena apa yang diceritakan ini adalah menurut pengalaman beliau ketika berada di Indonesia guys. Sangat-sangat menarik guys. Oke, itu yang pertama. Oke. Yang pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun. Untuk mendapatkan kemerdekaan itu luar biasa. Yang kedua guys, kenapa Indonesia itu begitu sayang dengan negaranya, tidak mau ada mana-mana negara usik, tidak mau ada negara-negara yang merendahkan, ataupun mana-mana orang di luar sana merendahkan. Yang kedua, pahlawan penting Indonesia banyak yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys, mungkin agak berbeda berbanding dengan negara lain. Mungkin negara lain ada yang melalui rundingan, ada yang melalui diplomasi, tapi berbeda dengan Indonesia guys. Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui penumpahan darah. Jadi sebab itulah apabila mana-mana negara yang coba mengusik Indonesia dan tidak tahu asal-usul sejarah Indonesia, merendahkan Indonesia, merendahkan pemimpin Indonesia, merendahkan bangsa Indonesia, Indonesia akan marah. Kerana apa? Indonesia merdeka saat ini hasil daripada pertumpahan darah, matinya banyak pahlawan-pahlawan luar biasa di Indonesia guys. Kenapa saya cakap seperti itu? Karena waktu saya datang ke Lubang Buaya, guys, saya dapat melihat monumen pahlawan-pahlawan Indonesia yang dijaga dengan baik untuk memastikan anak-anak bangsa Indonesia akan terus mengingat mereka bahwa mereka inilah yang selama ini sanggup berkorban jiwa dan raga untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Dan ada banyak lagi, Bung Tomo, Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan ada lagi banyak lagi guys. Tapi yang pasti waktu saya datang saya merinding guys. Saya merinding. Apa yang saya mau bagi tahu di sini, yang kedua, kenapa Indonesia itu tidak mau jangan sesekali usik Indonesia, jangan sesekali merendahkan bangsa orang. Karena bagi saya setiap negara itu memiliki sejarah yang tersendiri, sehingga kan mereka mau menjaga negara itu. Termasuklah Indonesia mahu mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Selain daripada jangka masanya yang begitu lama, Indonesia juga harus mengorbankan jiwa-jiwa orang-orang yang penting, bahkan banyak rakyat-rakyat yang tidak berdosa yang harus terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Jadi itu yang kedua, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila ada mana-mana orang coba untuk mengusik negara Indonesia. Jadi kepada anda yang mungkin tidak tahu ataupun teman-teman saya di Malaysia dan mungkin yang menonton di sini, kalau ada yang salah fakta, benar betulkan saya guys, tolong betulkan. Tapi ini yang saya baca, ini yang saya lihat ketika saya berada ataupun ketika saya berkunjung di wisata-wisata sejarah berkenaan dengan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Itu yang kedua.
Itu yang kedua guys. Itu yang kedua. Banyaknya nyawa yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia, membuatkan Indonesia itu begitu menjaga maruah, begitu tidak mau negaranya diusik. Oke? Halo, terima kasih yang sudah gabung. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys. Terima kasih. Jadi ada dua. Yang pertama tadi, Indonesia dijajah ratusan tahun. Benar. Yang kedua, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu banyak jiwa-jiwa yang terkorban guys. Buktinya waktu saya datang ke Lubang Buaya guys, saya hampir meneteskan air mata guys, untuk melihat bagaimana sejarahnya Indonesia itu mau merdeka guys. Luar biasa. Sebab itulah Indonesia itu semboyannya itu NKRI harga mati. Benar. Walaupun itu sedikit, walaupun itu ayatnya cuma pendek, tapi artinya yang sangat-sangat luar biasa guys. Oke, yang ketiga, kenapa Indonesia begitu mencintai negaranya, begitu mahu memastikan tidak ada negara lain atau warga lain mengusik Indonesia, karena mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat-sangat sulit. Yang ketiga, Indonesia itu dijajah oleh banyak negara yang tamak guys. Banyak negara yang coba untuk mengambil semua sumber kekayaan Indonesia. Kalau diikutkan sebenarnya negara-negara penjajah yang menjajah Indonesia, mereka kaya bukan karena hasil bumi mereka. Mereka kaya karena hasil bumi yang dirampas, yang dicuri, yang diambil daripada negara Indonesia. Sebab itulah Indonesia bangkit, bangun, tidak mahu lagi ada mana-mana negara yang mahu menjajah Indonesia. Tidak mau ada mana-mana orang coba untuk merendah-rendahkan Indonesia. Karena apa guys? Karena Indonesia saat ini, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan Indonesia saat ini diperolehi daripada kepayahan, penyiksaan, kematian, darah-darah yang tumpah menumpah guys. Ada banyak guys yang menyebabkan kenapa warga Indonesia apabila diusik, apabila negaranya direndah-rendahkan, apabila pemimpinnya direndah-rendahkan, seluruh bangsa Indonesia, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda provinsi, akan bersatu untuk mempertahankan negara Indonesia guys. Jadi itu bagi saya 3 hal yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif, sangat-sangat nasionalis, sangat-sangat cinta terhadap negara Indonesia. Saya sebagai orang Malaysia, apabila saya mendengar orang Malaysia merendah-rendahkan Indonesia, saya rasa seperti, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah kalian tahu bagaimana Indonesia merdeka, banyak nyawa yang terkorban, dijajah dengan ratusan tahun, dijajah oleh banyak negara, hasil-hasil buminya dirampas, diculik, diambil dengan kejam, dengan rakusnya, pasti Anda akan rasa sedih, pasti Anda akan rasa bersalah apabila Anda merendah-rendahkan, apabila ada orang lain yang coba mengusik bangsa Indonesia guys. Jadi sebab itulah saya, selepas saya melihat, membaca satu persatu sejarah Indonesia, walaupun mungkin cuma sedikit guys, tapi ada pengalaman. Saya datang ke Indonesia, melihat sendiri museum-museum sejarah Indonesia, bagaimana Indonesia itu mendapatkan kemerdekaannya. Saya sedih guys, saya merinding guys. Saya rasa hormat saya terhadap bangsa Indonesia, rasa hormat saya terhadap bangsa Indonesia itu sendiri makin tinggi guys. Bahkan apabila ada orang lain yang coba merendahkan negara Indonesia, bahkan ada yang coba merendahkan, menganiaya orang-orang Indonesia, hati saya ini akan rasa sakit guys. Karena saya rasa, aduh, kenapa orang Indonesia bermental baja? Kenapa orang Indonesia pekerja keras? Kenapa orang Indonesia orangnya kreatif-kreatif? Kenapa orang Indonesia orangnya itu tegar-tegar semuanya guys? Karena mereka itu sudah biasa hidup di zaman penjajahan. Sehingga kan saat ini walaupun Indonesia sudah merdeka, jiwa perjuangan itu tetap bersatu, tetap berdarah daging dalam diri mereka guys. Jadi sebab itulah selepas saya pulang ke Malaysia,
Saya melihat satu persatu foto yang saya lihat, yang saya ambil, dan saya ingat kembali semua cerita-cerita yang saya dapat melalui kunjungan saya di Indonesia. Saya jadi rasa macam, ya Allah, saya bersyukur. Okey? Saya bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Kerana apa? Malaysia merdeka. Walaupun Malaysia merdeka itu tidaklah melibatkan banyak nyawa yang terkorban. Okey, bukan melalui perperangan yang dahsyat seperti mana yang dilalui oleh Indonesia. Tetapi Malaysia itu lebih kepada banyak rundingan diplomasi. Tetapi bagi saya, Indonesia itu harus diberikan jempol. Kerana untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, nyawa dipertaruhkan. Darah, perjuangan yang luar biasa, guys. Jadi sebab itulah setiap negara itu memiliki kemerdekaan ceritanya yang berbeda-beda. Kalau Malaysia, mungkin merdekanya tidak seperti Indonesia. Indonesia harus berperang, Indonesia harus berjuang, harus bermati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Malaysia mungkin agak sedikit berbeda. Walaupun ada beberapa tokoh Malaysia yang coba untuk mendapatkan kemerdekaan Malaysia, tetapi mungkin Malaysia tidak ada berlakunya tumpah darah. Seperti mana tidak berlaku tumpah darah yang banyak ataupun kematian yang banyak seperti mana yang dilalui oleh Indonesia. Tetapi Malaysia banyak melalui rundingan, guys. Jadi bersyukur. Dan saya berharap orang Malaysia yang menonton, yang menonton video ini, kita sama-sama menghormati negara orang lain. Benar. Ya, walaupun mungkin kita tidak melalui zaman seperti mana yang dilalui oleh Indonesia, tetapi kita harus menghormati kemerdekaan setiap negara, guys. Iya. Setiap negara orang lain memiliki cerita yang berbeda-beda. Benar. Jadi itu 3 hal yang membuatkan Indonesia itu pantang diusik. 1, Indonesia akan marah. 1, Indonesia akan bersatu apabila mana-mana orang coba mengusik Indonesia. Dan itu 3 alasan. Yang pertama, yang saya baca, guys, yang saya lihat sendiri depan mata saya. Yang pertama, mau mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, Indonesia harus berjuang ratusan tahun, guys. Yang kedua, Indonesia harus mengorbankan banyak jiwa-jiwa penting, orang-orang tidak berdosa, guys, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, satu persatu negara-negara tamak, negara-negara yang tidak ada hentinya mau mendapatkan kekayaan Indonesia, datang ke Indonesia, guys. Negara mereka kaya sekarang disebabkan hasil bumi Indonesia, guys. Jadi sebab itulah, hormatilah saudara kita yang ada di Indonesia. Walaupun mereka bekerja di sini sebagai seorang mungkin buruh, bekerja sebagai orang-orang yang seperti itu, harus kita ingat, mereka itu lah penyumbang kepada pembangunan yang ada di Malaysia ini sekarang. Jadi hormati. Boleh jadi apa yang kita lihat mereka di sini, sebenarnya mereka jauh lebih baik yang ada di negaranya. Mungkin kita melihat di Malaysia mereka hanya menjual pisang goreng, tapi mereka adalah orang yang paling kaya yang ada di Indonesia, orang yang paling dihormati yang ada di Indonesia. Walaupun mungkin mereka cuma bibi di sini, tetapi mereka itulah adalah orang yang bekerja keras untuk menyarah keluarganya dengan ikhlas. Walaupun mereka mungkin sebagai pekerja bangunan di sini, tetapi mereka itulah yang menghidupkan anak-anaknya yang ada di Indonesia, membantu keluarganya yang ada di Indonesia. Bahkan mereka inilah paling banyak memberi rezeki kepada orang-orang yang memerlukan, guys. Jadi kepada Anda yang menonton di sini, khususnya sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada, ayolah kita sama-sama menghormati sama negara. Karena setiap negara itu memiliki ceritanya yang berbeda. Tugas kita menghormati, tugas kita cinta damai, tugas kita saling cinta, saling menyayangi antara satu sama lain, guys. Ya, Oke? benar. Jadi kepada Anda yang menonton di sini, rasanya itu sahaja cerita saya. Ada 3. Kalau ada lagi alasan-alasan tertentu, guys, kenapa Indonesia itu sangat-sangat sensitif apabila negaranya diusik, mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Biar saya dan juga teman-teman lain juga bisa belajar, dan insya Allah kita akan saling cinta damai, kita akan saling menghormati, guys. Oke? Terima kasih banyak. Dan kepada Anda yang menonton di sini, kalau ada konten-konten hoax kalau ada konten-konten hoax yang coba memecah belahkan antara negara Malaysia Indonesia, tolonglah reportlah channel itu, ataupun jangan sesekali mendukung channel tersebut, sebab
Apa yang paling penting sekarang ini adalah kita adalah satu. Kita harus bersatu. Kita harus cinta damai, guys. Kita tidak ada waktu yang panjang lagi untuk hidup di atas muka bumi ini. Jadi kita gunakanlah waktu yang kita ada untuk terus melakukan kebaikan, guys. Dan menghormati sesama kita, guys. Jadi itu saja, guys. Indonesia harga mati. Insya Allah sampai kapanpun, sampai mati pun, Indonesia akan terus saya hormati. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah membesarkan saya saat saya kecil, guys. So itulah, saya tidak mau melihat mana-mana orang pun di atas muka bumi ini coba menyakiti, coba merendahkan negara Indonesia, guys. Oke? Walaupun saya orang Malaysia, cinta mati terhadap Malaysia, negara saya, tapi saya juga tidak mau melihat saudara saya yang di Indonesia direndahkan, bahkan dihina, guys. Oke? Jadi itu saja untuk kali ini. Sekiranya ada lagi apa-apa yang mau saya bahaskan, tuliskan di ruang komentar. Insya Allah saya akan membahaskan satu persatu. Terima kasih yang sudah memberikan komentar. Sampai ketemu lagi dalam video reaction atau dalam video-video seterusnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Cinta damai, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you semuanya. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Insya Allah saya akan belajar lagi. Oke, bye-bye. Wow, sangat-sangat menarik ya guys, dan juga merinding apa yang dikatakan oleh Abang Rusdi Rusli, ya, orang Malaysia, membuka bicara mengenai tentang alasan kenapa warga Indonesia marah jika negaranya diusik. Dan itu adalah merupakan salah satu pengalaman beliau yang membuat kunjungan ke Indonesia, yang melawat museum-museum dan juga hasil daripada membaca buku-buku yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Jadi ada 3 ataupun 4 perkara yang telah pun dibahaskan ataupun dibicarakan oleh Abang Rusdi Rusli. Jadi secara rangkumannya guys, ayo kita sama-sama menghormati sesama kita, sesama bangsa ataupun mana-mana negara. Jangan kita merendah-rendahkan dan jangan kita menghina. Satu kali pun jangan kita rasa diri kita tuh orang kata dianggapi sebagai orang yang lebih tinggi, tapi menjadikan seorang yang sangat-sangat rendah hati. Jangan sombong, jangan ego, tetapi harus kita melihat bagaimana kedamaian tersebut dijadikan sebagai satu pengalaman yang sangat-sangat indah. Jadi apapun ini adalah sebagai salah satu manfaat dan juga edukasi kepada kita semua. Ayo kita sama saling menghormati, saling cinta damai, terutamanya negara Indonesia dan juga Malaysia. Dan kita harus jadikan ya apa yang dikatakan oleh Abang Rusdi Rusli adalah sebagai satu pengajaran dan juga asbab kebaikan untuk sama-sama kita menuju ya kepada ke arah yang lebih baik, dan kita harus menjadi seorang manusia yang saling cinta damai. Jadi apapun guys, ini sebagai satu perkara yang harus kita semaikan, harus kita sematkan, karena bagi saya perjuangan di negara Indonesia itu terlalu jauh guys, terlalu jauh, terlalu bersejarah untuk kita sama-sama nikmati. Karena itulah kenapa warga Indonesia, tidak kiralah dari manapun kaum, dari manapun bangsa, dari manapun ras, ya, agama dan sebagainya bedanya, tetapi mereka akan bersatu. Jikalau salah satu daripada mereka itu diusik, maka satu negara Indonesia, warga Indonesia akan bersatu untuk ya melihat bagaimana perkara ini akan mereka tantang, sehinggalah dijadikan sebagai bahwa Indonesia ini adalah negara yang harus kita hormati. Bukan setakat negara Indonesia saja, tapi semua negara guys harus kita sanjung, harus kita hormati, dan jangan kita merendah-rendahkan di mana-mana pun negara apapun guys. Menurut kalian bagaimana? Mungkin ada beberapa tambahan dan juga perkara-perkara yang harus kalian tambahkan, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Itu sahaja dari Engkal. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi guys di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.